Jadi di Indonesia lagi rame nih pasar smartphone yang harganya 5 jutaan ke atas. Ada beberapa brand yang luncurin smartphone dengan harga sekitar 5 juta sampai 5,9 jutaan. Dua diantaranya adalah Samsung dan Xiaomi. Samsung baru aja ngeluncurin Samsung Galaxy A55 5G. Dan Xiaomi lewat seri Redmi Note series-nya baru aja ngerilis Redmi Note 13 Pro Plus. Sekaligus jadi Redmi Note series paling mahal dan premium saat ini. Harga keduanya sama, 5,9 jutaan. Dan yang jadi pertanyaan, mending ini atau mending ini? Ya, gue akan melakukan compare spesifikasi. Kebetulan juga gue pegang dua-duanya. Jadi ya, gue akan kasih komparasi yang lengkap buat kalian semua biar nggak bingung. Sebenarnya Samsung Galaxy A55 dan Redmi Note 13 Pro Plus ini punya konsep desain yang beda. Galaxy A55 ya desainnya itu aja, mirip kayak seri sebelumnya, sementara untuk smartphone ini lebih ke desain ala-ala smartphone flagship. Berusaha tepatnya untuk kelihatan lebih premium. Galaxy A55 kelihatan jelas banget kalau smartphone ini tuh serba flat, serba datar. Mulai dari sasisnya, layarnya juga dibikin datar, masih mirip lah kayak Galaxy A54 ataupun yang paling dekat Samsung Galaxy S24 Plus. Mirip lah Galaxy A55 dengan Samsung Galaxy S Series. Sementara untuk Redmi Note 13 Pro Plus, smartphone ini lebih ke berusaha untuk kelihatan naik kelas aja. Redmi Note kan selama ini lebih kelihatan kayak smartphone menengah ke bawah yang desainnya minimalis, desainnya agak-agak alay, quote and quote. Tapi sekarang desain dari Redmi Note 13 Pro Plus ini dengan layar melengkungnya lebih kelihatan berkelas saja. Apalagi dengan harga yang 5,9 juta yang menurut gue masih bisa dijangkau lah oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Panelnya sendiri sama keduanya, sama-sama AMOLED. Untuk Samsung ya pakai panel sendiri, Super AMOLED. Ukurannya 6,67 inci untuk Redmi Note 13 Pro Plus. Sementara untuk Galaxy A55 ukurannya 6,6 inci. Lebih gede 0,1 inci dibandingin sama Galaxy A54 seri sebelumnya. Resolusinya lebih tajam di Redmi Note 13 Pro Plus karena bukan Full HD+, melainkan 1220p. Sementara untuk Galaxy A55 masih mentok di Full HD aja, masih sama kayak seri sebelumnya. Cuman fitur lainnya mirip-mirip nih, refresh rate-nya tetap 120 Hz, ada HDR10+ juga, in-display fingerprint, dan sama-sama dilapisin sama kaca Corning Gorilla Glass Victus. Cuman Galaxy A55 lebih tangguh lagi nih, karena Gorilla Glass Victus yang disematkan adalah versi Plus, yang lebih baik dari Victus standar di Redmi Note 13 Pro Plus. Perbedaan cukup kentara nih antara Galaxy A55 dengan Redmi Note 13 Pro Plus ada di materialnya. Di sini Samsung unggul jauh daripada Redmi Note 13 Pro Plus. Samsung Galaxy A55 udah pakai bodi materialnya aluminium. Lebih oke dari seri sebelumnya dan malah lebih kerasa premium nih, mirip-mirip kayak Galaxy S Series generasi terbaru. Udah aluminium, bodi belakangnya kaca pula, dilapisin sama Gorilla Glass Victus Plus juga, dan udah ngantongin rating IP67, yang berarti bisa nyelam sedalam 1 meter selama 30 menit. Kalau ini, bodinya masih plastik. Bodi belakangnya juga ya berasa plastiknya. Cuman ratingnya udah IP68, sedikit lebih baik dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Jadi ya keduanya sama-sama tahan air, tapi Galaxy A55 lebih solid, lebih tangguh juga berkat sasis berbahan dasar aluminium. Gimana soal dapur pacunya? Pasti kalian nanya lah. Sebenarnya lebih kencang mana sih Galaxy A55 dengan Redmi Note 13 Pro Plus? Jadi Samsung Galaxy A55 ini pakai prosesor generasi terbaru buatan Samsung Exynos 1480. Jadi ini yang pertama nih, HP pertama yang pakai Exynos 1480. Jadi prosesor ini tuh suksesor dari 1380. Kelebihannya selain lebih kencang karena performance core-nya itu tembus clock speed-nya 2,75 GHz, tapi juga punya GPU yang berbasis AMD RDNA 2
mirip-mirip kayak Exynos 2200 di Samsung Galaxy S22 series. Sementara untuk MediaTek Dimensity 7200 Ultra di Redmi Note 13 Pro Plus, performance core-nya tembus 2,8 GHz dengan jumlah core yang lebih sedikit. Kalau Exynos 1480 ada 4 core di performance core-nya. Kalau di Dimensity 7200 Ultra, performance core-nya punya 2 core aja, tapi kecepatannya lebih tinggi, 0,05 GHz. Gua sendiri belum melakukan benchmark secara komprehensif untuk Galaxy A55. Kalau Redmi Note 13 Pro Plus, kalian bisa lihat reviewnya di Uzone ataupun di Uzone Tech, udah ada skor benchmarknya di situ. Tapi untuk A55, karena gue baru terima nih unitnya hari ini, jadi gue akan bikin video review terpisah sekaligus ngeliatin performance-nya, peningkatannya kayak gimana dibandingin sama Galaxy A54. Cuman kalau di atas kertas sih, kalau dilihat-lihat sebenarnya performance keduanya sih harusnya ya nggak bakal berbeda jauh. Secara ya clock speed-nya juga beda dikit, tapi ya memang kalau ngomongin soal efisiensi daya, Dimensity 7200 Ultra harusnya lebih hemat daya dibandingin sama Galaxy A55. Ada dua alasannya. Pertama, karena baterainya udah 5000 mAh, dan yang kedua, efisiensi core di Dimensity 7200 Ultra pada Redmi Note 13 Pro Plus lebih banyak. Ada 6 core, efisiensi core dengan clock speed 2 GHz. Sementara di Exynos 1480 cuma 4 core aja. Nah, ngomongin soal baterainya, sebenarnya ya Galaxy A55 juga udah ditopang sama baterai 5000 mAh. Tapi fast chargingnya ketinggalan hampir 5 kali lipat dibandingin sama Redmi Note 13 Pro Plus. Dia udah bisa dicas pakai 120 watt. Adapter chargingnya udah tersedia di dalam paket pembelian. Kalau Galaxy A55, kalian pasti bakal berasa beli HP batangan pas beli HP ini. Karena cuman ada kabel USB, adapter chargernya pun nggak ada. Itu juga fast chargingnya cuman mentok di 25 watt doang. Jadi ya rendah banget lah, lebih lama pastinya dibandingin sama Redmi Note 13 Pro Plus yang udah 120 watt. Sekarang kita bicara soal kameranya nih. Kameranya sebenarnya jauh kalau kita ngomongin soal resolusi, karena kamera utama dari smartphone ini, Redmi Note 13 Pro Plus kan udah 200 megapiksel dengan ISOCELL HP3. Sementara untuk Galaxy A55 kameranya masih 50 megapiksel, tapi keduanya udah didukung sama OIS, Optical Image Stabilization. Ultra wide-nya sebenarnya resolusinya lebih detail di Galaxy A55 karena punya sensor 12 megapiksel berbanding 8 megapiksel di Redmi Note 13 Pro Plus. Ada juga kamera makro 5 megapiksel di Galaxy A55, sementara untuk di Redmi Note 13 Pro Plus cuma 2 megapiksel aja. Kamera depannya lebih oke di Galaxy A55 secara spesifikasi karena udah pakai sensor 32 megapiksel, sementara di Redmi Note 13 Pro Plus cuma 16 megapiksel aja. Ya, secara overall di 5,9 juta memang ada plus minus nih di antara dua smartphone ini. Kalau kalian cari smartphone dengan build quality yang oke, Galaxy A55 bisa jadi pilihan yang pas karena udah aluminium, IP rating juga, bodinya kaca, kelihatan lebih oke nggak sih? Kelihatan lebih premium dibandingin sama Redmi Note 13 Pro Plus. Kedua, Galaxy A55 juga lebih unggul sebenarnya di dalam hal sistem operasi karena dia udah berjalan di One UI 6.1 berbasis Android 14, minim bloatware dan nggak ada iklan. Kalau Redmi Note 13 Pro Plus masih MIUI 14, Android 13 pula, banyak iklannya. Dengan harga yang sama, kalian memilih mana nih? Smartphone yang nggak ada iklan dan kelihatan bersih atau yang ada iklannya? Di bagian dapur pacu, sebenarnya keduanya punya performance yang harusnya ini nggak beda jauh perbedaannya. Tapi ya, yang beda jauh kinerjanya ada di dalam fast charging. Karena Redmi Note 13 Pro Plus udah 120 watt fast chargingnya, sementara Galaxy A55 cuma 25 watt aja. Dan untuk kamera, ya kalau ngomongin resolusi gede sih, Redmi Note 13 Pro Plus udah unggul jauh karena 200 megapiksel. Cuman untuk kamera pendukung lainnya, ya Galaxy A55 sebenarnya punya konfigurasi yang lebih oke. Karena sensornya yang lebih gede dari Redmi Note 13 Pro Plus untuk kamera sekunder lainnya. Keduanya sama-sama udah didukung sama OIS, perekamannya juga sama-sama udah bisa sampai 4K pula di 30 fps. Jadi ya sebenarnya untuk kamera seimbang, tapi ya yang harus kalian perhatikan adalah soal sistem operasinya. Karena gue sendiri pribadi nggak suka dengan HP yang banyak iklannya sebenarnya.
Tapi ya banyak hal yang jadi poin penting di Redmi Note 13 Pro Plus, sekaligus jadi kelebihannya dibandingin sama Galaxy A55. Salah satunya adalah fast charging-nya, yang udah tembus 120 watt sama layar yang lebih melengkung. Dengan harga 5,9 juta, sebenarnya ini agak seimbang sebenarnya. Tapi ya, kalau subjektifnya karena gua nggak suka dengan UI yang banyak bloatware dan banyak iklannya, gua sendiri lebih memilih Galaxy A55. Selain ya build quality-nya yang lebih bagus, OS-nya juga lebih bersih, One UI adalah salah satu sistem operasi berbasis Android yang paling bagus saat ini. Dengan kemulusannya, kecepatannya, peralihan per aplikasinya yang berjalan lancar, dan juga minim bloatware, sama yang terutama gak ada iklannya. Itu sih kesimpulan akhir dari komparasi Galaxy A55 dengan Redmi Note 13 Pro Plus ini. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzon Tech buat tahu informasi terkini di dunia gadget Indonesia.